Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Adventist Pangkal Pinang edisi Senin 14 Juli 2025. Kita melanjutkan dari seri Detox Kehidupan. Kita harus bebas dari hidup yang tanpa tujuan. Mari kita berdoa sebentar. Bapa surga, tolong kami untuk sekali lagi diberikan kesempatan bercermin dari firman-Mu untuk menilai diri kami, dan kami boleh dilepaskan dari segala pikiran yang beracun yang mungkin kami sedang alami, tapi kurang kami sadari. Berkati kami untuk jujur terbuka di hadapan-Mu. Kami boleh melihat kondisi kami dan kami boleh mengalami detox dan kehidupan kami boleh bugar secara rohani di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, mari kita baca dari 1 Korintus 7 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Amin. Saudara, kita hidup di zaman yang bisa dikatakan era kecanduan dopamin. Apa itu dopamin? Itu suatu macam hormon yang dihasilkan otak kita pada saat kita merasakan kenyamanan atau kenikmatan. Saudara, kita hidup di zaman kecanduan akan hormon itu. Artinya, kita hidup di masyarakat yang sangat ingin mengalami sensasi bahagia, nyaman, senang, rileks, dan lain-lain. Dopamin itu sendiri bukanlah sesuatu yang jahat, melainkan bukti bahwa Tuhan mendesain tubuh kita begitu rupa untuk mengalami kesenangan dalam hidup kita, dan itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Cuma kita hidup di zaman yang sangat-sangat maju. Kalau kita bandingkan misalnya pada era-era yang lalu, manusia itu tidak semudah itu mendapatkan dopamin. Misalnya makanan enak, tidak selalu ya 3 hari 3 kali sehari, maksud saya makannya harus enak. Malah pada masa-masa dulu ada makanan yang sifatnya musiman, mungkin 1 tahun sekali baru bisa diperoleh. Atau misalnya kesenangan dari bermain. Mungkin orang-orang dulu tetap bisa bermain setiap hari, tetapi itu mesti menunggu ya orang-orang pulang dari ladang, pulang dari bekerja, dan lain-lain. Harus tunggu berkumpul, harus pergi ke lapangan, dan lain-lain. Atau misalnya ke era yang sedikit lebih modern, sudah ada TV. Ada kesenangan dari menonton TV, tetapi harus bersama-sama, hanya bisa pilih satu siaran, dan itu pun pada jam tertentu. Kalau misalnya suka nonton suatu acara, misalnya disiarkan setiap hari, berarti harus menunggu jamnya. Kalau siaran yang disukai itu mingguan, berarti hanya bisa ditonton seminggu sekali. Dan itu harus menunggu, saudara. Nah, dengan penantian-penantian itu, rasa sukacita, rasa antisipasi itu membuat ketika itu didapatkan, kepuasan itu menjadi lebih bermakna, lebih dalam. Nah, tetapi karena kemajuan teknologi, misalnya teknologi pangan, maka makanan enak itu berlimpah. Hiburan, ya, dengan internet, dengan handphone, itu tiada hentinya. Saudara bisa dengan mudah mendapatkan akses kepada ribuan pilihan tontonan, diperparah dengan video-video pendek. Dengan cepat kita menerima rangsangan dari video pendek satu ke video pendek lain, dan di situ kita senang, lucu, sedih, lain, dan menarik, dan ini cantik atau ini ganteng, sehingga saudara kita kecanduan. Bermain anak-anak sekarang atau bahkan orang dewasa, permainan video digital, video games yang begitu banyak, itu bisa diakses kapan saja, ya. Tidak perlu menunggu, bisa didapatkan, bisa dimainkan kapan saja. Sehingga orang itu tidak tahan lagi misalnya konsentrasi lama-lama, tidak tahan mempelajari yang rumit-rumit, tidak tahan mengulang-ulang sesuatu sampai mahir. Ya, orang menjadi kurang tekun. Orang juga menjadi merasa mudah stres. Sebentar-sebentar merindukan healing, sekedar jalan-jalan atau makan enak di kafe.
Dengan kata lain, orang-orang kecanduan dopamin ingin merasakan sensasi dari hidup yang menyenangkan. Karena begitu mudah selama ini, begitu gampang untuk didapatkan. Nah, saudara, era kecanduan dopamin ini ibaratnya gula. Gula itu sendiri tidaklah jahat. Dan saya mengetahui bahwa gula itu bermanfaat untuk kalau kita beraktivitas banyak berpikir. Jadi aktivitas berpikir itu banyak mengkonsumsi, mengubah gula itu menjadi energi yang dibutuhkan. Tapi saudara, seperti halnya gula, kalau terlalu banyak itu malah punya dampak yang negatif bagi tubuh kita. Demikian pula dengan kesenangan, ya, dengan dopamin. Sehingga banyak orang menjadi kecanduan. Akhirnya saudara, banyak orang hidupnya menjadi kehilangan arah. Hidupnya terutama adalah untuk kesenangan, bukan untuk nilai, bukan untuk tujuan, apalagi untuk tujuan demi kemuliaan Allah. Teks kita tadi menunjukkan bahwa tiap orang sebetulnya punya hidup yang ditentukan oleh Tuhan baginya. Hidup kita adalah pemberian dari Allah. Hidup kita punya tujuan yang berasal juga dari Allah. Di dalam Yesaya 43 ayat 6 dan 7, Tuhan Allah berkata, "Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, yaitu semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Artinya, saudara, Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu diwujudkan dalam bentuk perintah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budimu." Dan perintah yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kita diciptakan, apapun profesi, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, pada saat Tuhan memanggil kita menjadi hamba-hambanya, menjadi anak-anaknya, kita punya tujuan hidup, yaitu hidup untuk memuliakan Allah dan untuk mengasihi sesama kita. Saya akan mengutip contoh dari perintah Rasul Paulus kepada jemaat yang pada waktu itu ada yang menjadi hamba, menjadi pelayan-pelayan di rumah-rumah orang-orang yang lebih berada. Dan apa perintah kepada tuan-tuan, kepada orang-orang yang punya tadi? Nah, perhatikanlah saudara teks berikut ini, Efesus 6, ayat 5 hingga 9. "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah." Dengan kata lain, saudara, Paulus ingin mengatakan, kamu sekarang posisinya, pekerjaanmu adalah hamba, itu ditetapkan oleh Tuhan Allah. Ya, jadi muliakanlah Tuhan dengan profesimu itu. Dan dengan demikian kamu juga mengasihi sesamamu. Tuanmu meskipun dia adalah Tuan, tetapi dia juga adalah sesamamu manusia. Kasihilah dia yang dalam takut akan Tuhan. Ayat 7, "Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Lalu saudara, ayat berikutnya, ayat 9, adalah kepada tuan-tuan. "Kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka," yaitu kepada hamba-hambamu. "Jauhkanlah ancaman." Ya, karena biasanya tuan-tuan itu suka mengancam untuk memukul, mengusir, menganiaya hamba-hambanya. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Dia tidak memandang muka. Ini menunjukkan Allah tidak memandang status, Allah tidak memandang profesi, tetapi Allah akan mengadili menurut apakah kita menjalankan peran kita di dunia ini dalam takut akan Tuhan, mengasihi Dia, dan diwujudkan dalam mengasihi sesama. Nah, jadi inilah hidup yang bertujuan. Kita harus introspeksi diri kita.
Apakah ada racun hidup tanpa tujuan dalam hidup kita? Dan saya ingin menunjukkan tadi, saya sudah tunjukkan tadi, kita harus waspada pada gaya hidup yang terlalu berlebihan untuk kecanduan pada dopamin, ya. Sehingga itu membuat hidup kita menjadi kehilangan arah. Saudara, orang-orang di luar Tuhan pun, kalau mereka punya tujuan hidup, mereka bisa berjuang dengan sungguh-sungguh demi tujuan tersebut. Misalnya, saudara, saya membaca di suatu media sosial bagaimana seorang istri menceritakan seperti apa suaminya. Dia katakan bahwa suaminya baru saja ikut proyek buruh bangunan dan sekarang menganggur karena proyeknya itu sudah selesai. Sesudah itu, suaminya mau kerja apa saja setiap hari demi tetap ada nafkah untuk keluarganya. Dan suaminya ini tidak pilih-pilih pekerjaan, tidak gengsi. Tadi dia adalah buruh bangunan. Dia mau mengerjakan apa saja, menjadi tenaga pembersih di rumah, membersihkan toilet, bahkan masuk ke dalam sumur, apapun, ya, menjadi pelayan di acara pesta, dia mau terima apa saja, ya, dan istrinya ikut membantu membuat brosur, membuat iklan untuk menerima pekerjaan apapun. Apa alasan dari suaminya itu? Sebab dia adalah seseorang yang besar, yatim piatu. Dia berkata, saya tidak punya orang tua, saya tidak punya saudara, saya hanya punya kamu, istriku. Jadi saya hidup untuk kamu. Dan waktu mereka menikah, istrinya menceritakan, si suaminya itu sudah janji pada ayahnya, yaitu pada mertuanya, bahwa dia berjanji akan merawat, menjaga putrinya, atau yang sekarang sudah menjadi istrinya itu. Nah, saudara, kedua orang ini bukan orang Kristen. Mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Tapi kita bisa melihat bahwa seorang suami punya tujuan yang cukup mulia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita jalani dengan kurang tujuan? Kita perlu mengenali kondisi kita, jujur menilai diri, dan minta bantuan dari orang-orang di sekitar kita yang mengenal kita untuk menilai kondisi kita. Lalu minta Tuhan berikan karunia-karunia-Nya agar kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan tujuan daripadanya. Seperti contoh hamba dan tuan tadi. Hamba lakukan tugas-tugasnya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan Tuhan memperlakukan yang sama kepada hamba-hambanya dengan mengingat bahwa meskipun dia tuan, dia punya Tuhan yang lebih tinggi. Dan sekalipun hamba-hambanya adalah hamba dia, tetapi mereka juga punya Tuhan yang adalah Tuhan mereka. Jadi harus memperlakukan mereka dengan hormat, dengan penuh martabat, sambil ingat Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi kita perlu ingat dalam setiap perbuatan baik kita, setelah kita berada dalam Kristus, ada nilai yang kekal, ada balasan yang Allah janjikan. Dan itu sungguh memberikan tujuan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita bebas dari detox, bebas dari racun hidup yang tidak punya tujuan. Sampai jumpa di episode yang ketiga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara.